Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, Sudah clear. kau bertanya. Ya, Sekarang apa sudah clear. pertanyaanmu? Silakan. Baik, kau pertanyaan bertanya. saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ini tema, ini tema. Ini tema, ini tema. Lah, Jangan kamu tunggu dulu, tunggu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? ini tema. Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian Kamu mana? hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, nggak mau saya bantah. bantah? Nah, Baik. silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Nah, silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak? Alah, kenapa lari ke Yesus dari boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Nah, silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lo. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang pendosa. siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana Jadi begini dalilnya? cuma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa di surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus Siapa yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Memberitakan kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu logikamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus taat memberitakan. mati disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. Tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini Silakan. logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di surga. Terus Taat menurut atas kamu, taat karena atas Yesus perintah. disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu logikamu. Karena mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu? Baik. Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun?
Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut Anda logikamu, yang mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara Saudara pikirmu itu loh. Dennis, Pola Saudara Dennis, pikirmu diam. itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan Kamu moderatormu itu. kenal saya. Kenapa Diam. moderatormu ketakutan tukang Diam, bisu-bisukan? Diam. Saya yang perintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya Coba. perintahkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di luar negeri. Bebas kau berhujat. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan, Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib. Tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke. Silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu sama jangan orang-orang. Jangan Gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan, Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya begini ya. Jangan bikin Dan nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, logikamu, menurut orang dijagokan logikamu ya. gerakan tambahan Karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut mana? logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba, kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada berarti nggak yang Allah? merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah memerintahkan? itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu terus- berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya di berhasil. mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil? Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa Terus? kehendak Bapa di sorga? Apa? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, Mana sekalipun. dalilnya? Boleh saya Mana ngomong? dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. masuk lagi. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular berludak, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran.
Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah Juma, intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu kosong. sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu Bantah mal.